Baiklah, jika kau sudah mengerti bagaimana posisimu saat ini, sekarang turunkan aku segera. Dengan begitu, kita akan bisa bernegosiasi lagi. Yun Mumpyung merasa dirinya sedang di atas angin saat ini. Dia berpikir bahwa dia bisa menang. Dalam benaknya, jika Chun Yeun ingin selamat dari racun itu, dia harus mau mengikuti kata-katanya. Jika tidak, energi internalnya akan hancur karena racun itu. Apalagi Chun Yeun ini dianggap sebagai seorang Divine Master. Tidak mungkin dia akan mau merelakan tenaga dalam yang begitu besar lenyap begitu saja. Hei, kenapa kau belum menurunkanku? Aku hitung sampai 5. Turunkan aku. Situasi ini membuat jiwa arogan sang direktur muncul kembali. 1. Tapi tiba-tiba, dengan wajah tanpa ekspresi, Chun Yeun menghunus pedangnya. Yun Mumpyong merasakan sesuatu melewati lengan kanannya. Lalu tidak lama kemudian, sesuatu jatuh ke lantai. Choi Yusung yang berada di sana gemetar saat menyaksikan hal itu. Darah menyembur keluar dari bahu direktur yang terputus. Wajah direktur memerah saat dia berteriak dengan sangat keras. Rasa sakit yang dia rasakan kali ini tidak ada bandingannya dengan jari-jarinya yang patah sebelumnya. Dia hanya menghitung sampai 1, tapi ini semua langsung terjadi. Apa-apaan ini? Apakah kau melakukan ini karena kau akan kehilangan energi internalmu? Oh, sepertinya kau salah, Pak Direktur. Apa? Pada saat itu, Chun Yeun mengulurkan tangannya. Sesuatu seperti air berwarna hitam keluar dari telapak tangannya, membentuk tetesan air berbentuk bulat. Apakah kau benar-benar percaya dan mengandalkan sesuatu seperti ini? Direktur terkejut. Dia benar-benar ingin menyangkal apa yang dia lihat. Lalu saat itulah Chun Yeun berkata lagi, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak tahu kalau kau meracuniku? Seluruh bulu kuduk Yun Mumpyong berdiri. Dia masih tidak dapat mempercayainya. Jika racun itu dapat dengan mudah didetoksifikasi, maka dia tidak akan rela untuk membayar mahal demi mendapatkan racun itu. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kau mendapatkan penawarnya. Oh, jadi kau masih tidak ingin mempercayainya? Setelah mengatakan itu, Chun Yeun mengulurkan tangannya ke arah direktur. Tetesan air hitam melayang ke arah direktur. Tidak, jangan. Direktur meronta, tetapi energi yang menekannya membuat kepalanya tetap di tempatnya dan membuka mulutnya dengan paksa. Dia dipaksa menelan racun itu. Racun itu masuk melalui mulutnya dan turun ke tenggorokannya. Dia bahkan bisa merasakan saat racun itu mengalir melalui kerongkongannya. Jika yang ditelannya ini benar-benar racun one time, maka dia harus segera mengeluarkannya. Yun Mumpyong memutar tubuhnya. Dia mencoba memuntahkannya, tetapi Chun Yeun menekan titik darahnya. Tubuhnya menjadi kaku karena titik darahnya terkunci. Dengan mata merah, Yun Mumpyong hanya mampu menatap Chun Yeun. Chun Yeun yang sedang duduk di sofa sambil tersenyum dan berkata, 59 menit lagi. Di
Direktur Yun Mumpiung saat ini sedang berada di sofa dengan titik darah tersegel. Dia terus mencoba mengatakan sesuatu dengan matanya kepada Jo Yuseong. Tapi Jo Yuseong tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yun Mumpiung. Jo Yuseong juga ingin membantu, tetapi walaupun dia ingin membantu sang direktur, tapi dia sendiri tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak bukan karena titik darahnya tersegel, tetapi jika dia juga bergerak, mungkin dia juga akan berakhir seperti direktur. Atau dengan kata lain, dia sangat ketakutan sampai tidak dapat bergerak. Jo Yuseong melirik ke jam dinding yang tergantung di kantor. Ini 30 menit telah berlalu. Bagaimana ini? Waktu terus berjalan. Kami kehabisan waktu. Jika dia terus gugup seperti ini, maka racun dalam tubuh direktur akan aktif. Direktur masih punya waktu 15 menit sampai saat racunnya menyebar. Jo Yuseong memandang Chun Yeun yang sedang duduk di meja. Dalam hati dia ingin Chun Yeun segera pergi dari sini karena perjanjian di antara mereka otomatis dibatalkan. Jadi bisa dibilang saat ini Chun Yeun tidak ada keperluan lagi berada di sini. Dia mengharapkan Chun Yeun untuk segera pergi agar dia dapat membantu sang direktur dalam mengeluarkan racunnya. Tapi karena Chun Yeun tetap diam, dia tidak berani berbuat apa-apa. Karena situasi dalam ruangan menjadi seperti ini, waktu terus berlalu dan direktur menjadi semakin tidak sabar. Direktur benar-benar berharap Jo Yuseong mengambil penangkal dan mengeluarkan racun dari tubuh sang direktur. Chun Yeun lalu berjalan ke arah meja dan melihat komputer milik Yun Mumpiung. Jo Yuseong penasaran apa yang ingin dia lakukan. Komputer milik perusahaan dilindungi, jadi tidak ada orang lain yang tahu cara mengaksesnya. Yang berarti Chun Yeun hanya membuang-buang waktu. Bahkan para hacker yang canggih pun akan kesulitan untuk memecahkan akun Blade Six ini. Tapi mereka tidak tahu Chun Yeun punya nano. Pencarian semua file dalam perangkat penyimpanan telah selesai. Beberapa file PDF muncul di layar monitor. Andai saja Jun Mumpiung dan Jo Yuseong melihat ke layar monitor, mungkin mereka berdua akan langsung pingsan karena terkejut. Isi komputer itu hampir semuanya adalah data tentang bisnis dan beberapa hal terkait dengan Six Road Toys. Banyak data materi yang tidak diinginkan oleh Chun Yeun. Dia menginginkan dokumen terkait tentang Murim, Blade Six, atau semacamnya. Nano sudah terhubung ke dalam komputer dengan cepat menyortir data dan mencarinya. Tetapi ternyata tidak ada materi tentang Murim di sana. Mungkinkah mereka memiliki protokol yang ketat? Chun Yeun berharap untuk menemukan beberapa data tentang Murim, tapi seolah-olah materi tentang Murim benar-benar disembunyikan. Jika mereka menyimpannya dalam file yang aman, maka Nano akan segera mengetahuinya. Jadi maksudmu mereka menyimpan file rahasia dalam USB? Benar Tuan, mungkin bisa terjadi seperti itu. Kalau begitu, kita harus mencarinya. Chun Yeun bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Yun Mumpiung. Jo Yuseong semakin khawatir menyaksikan itu. Karena Chun Yeun tidak bisa mendapatkan apa-apa dari komputer, ada kemungkinan Chun Yeun akan menggunakan penyiksaan dan kekerasan pada mereka. Saat Chun Yeun mendekatinya, Yun Mumpiung meronta. Dia ketakutan.
Bahkan dia hampir gila karena panik saat Jun Yeun mendekat. Tapi seakan tidak peduli, Jun Yeun mengulurkan tangan. Jo Yuseong yang menyaksikan itu semua melihat sesuatu yang menakjubkan terjadi. Benda-benda yang ada di celana dan saku jaket Yoon Mung-pyung keluar dan bergerak ke telapak tangan Jun Yeun. Kartu nama, smartphone fleksibel di pergelangan tangannya juga terlepas. Begitu pula cincinnya. Saat itulah dia menyadari apa tujuan Jun Yeun. Dia mencari USB. Karena dia tidak bisa mendapatkan data dari komputer, dia mencari cara lain. Yoon Mung-pyung terkejut, bukan karena ponselnya diambil. Dia tidak mengkhawatirkan ponselnya, karena aplikasi keamanan juga dipasang di ponselnya, dan file-file penting akan otomatis dihapus jika ada yang mencoba masuk. Tolong jangan perhatikan itu. Tapi tampaknya ada barang yang sangat dia khawatirkan. Dia terus berdoa agar Jun Yeun tidak memperhatikan barang itu. Bahkan Yoon Mung-pyung mencoba bersikap seolah-olah dia tidak peduli agar Jun Yeun tidak memperhatikan barang itu. Lalu Jun Yeun membuang hampir semua barang yang ada di tangannya dan menyimpan smartphone dan barang lainnya. Yang tersisa di tangannya adalah sebuah mainan berbentuk robot kecil. Benda itu seukuran dengan jari kelingking, tapi mata Yoon Mung-pyung bergetar melihat Jun Yeun memegang benda itu. Bagaimana dia bisa menyadarinya? Dia tidak pernah menyangka bahwa Jun Yeun dapat menemukannya. Di dalam benda itu ada angka berisi chip kartu keamanan sebagai hasil dari analisis kode chip. Kode tersebut digunakan untuk membuka kunci perangkat dengan kata sandi tertentu, Tuan. Siapa yang akan menduga dan berpikir bahwa mainan akan sangat penting seperti itu? Lalu Jun Yeun melihat ke sekeliling ruangan. Apa tadi kau bilang? Membuka kunci sesuatu? Di mana aku bisa menemukannya? Arahkan telapak tangan Anda ke depan Anda, Tuan, dan perlahan-lahan belok ke kanan. Saya akan memindai ruangan. Mendengar kata-kata Nano itu, Jun Yeun melakukan apa yang Nano minta. Sesuatu seperti laser berwarna merah melintas dari telapak tangannya. Jo Yuseong dan Yoon Mung-pyung yang melihat kelakuan Jun Yeun bingung. Mereka sama-sama berpikir, apa yang sedang dilakukan Jun Yeun saat ini? Apalagi sesuatu seperti laser keluar dari telapak tangannya. Itu seperti laser yang digunakan untuk memindai barcode. Pada saat itu, suara yang kuat memasuki pikiran Jun Yeun. Augmented reality segera terbuka dan tampak dalam visual Jun Yeun dan sebuah tempat ditandai. Di tempat itu ada bingkai foto yang tergantung. Di dalamnya ada gambar Yoon Mung-pyung mengenakan jas dan Jun Yeun berjalan ke arah itu. Yoon Mung-pyung terkejut saat Jun Yeun mendekati fotonya yang tergantung di dinding. Dia tidak menyangka bahwa Jun Yeun memiliki sesuatu yang dapat melacak. Lalu saat Jun Yeun meletakkan mainan robot-robotan di depan bingkai itu, bingkai kaca terbuka ke samping seperti pintu otomatis. Di dalamnya ada berangkas tersembunyi. Bagaimana dia dapat melakukan semua itu? Bahkan mata-mata internasional pun akan kesulitan dalam menemukan metode keamanan mereka. Tapi mengapa orang ini dapat langsung menemukan dan membukanya tanpa kesulitan apapun? Untuk membuka berangkas itu masih ada garis pertahanan terakhir, yaitu pengenalan sidik jari dan kata sandi.
Walaupun Cheon Yeon sangat kuat untuk dapat membuka berangkas itu dengan paksa, tapi jika berangkas itu dipaksa terbuka, maka alarm keamanan akan aktif dan terdengar di seluruh gedung. Mereka berharap Cheon Yeon akan melakukan itu. Tapi sepertinya Cheon Yeon ini tidak cukup bodoh untuk melakukan itu. Bahkan bagi mereka, Cheon Yeon ini terlalu pintar untuk dapat mereka pahami. Untuk mendapatkan sidik jari, Cheon Yeon bisa saja memotong satu jari Yoon Mung-pyong. Tetapi tentang kata sandi, itu adalah sesuatu yang ada di kepala Yoon Mung-pyong. Jadi dia tidak akan bisa mendapatkannya. Tatapan Yoon Mung-pyong beralih ke arlojinya. 8 menit tersisa. Pada akhirnya hanya ada 2 pilihan. Hidup dengan memberikan kata sandi atau menyimpan rahasia dan mati. Dia terus mengutuk dalam hati. Dia selalu mengatakan bahwa dia akan memberikan hidupnya demi perusahaan. Tetapi ketika saatnya tiba, dia lebih ingin mempertahankan hidupnya. Pak Direktur, tolong jangan lakukan itu. Choi Yu-seong menggelengkan kepalanya sambil menatap Yoon Mung-pyong. Tapi jika dia memutuskan untuk mempertahankan hidupnya dan menyerahkan kata sandinya, maka sesuatu yang penting akan terungkap. Namun Yoon Mung-pyong bertekad untuk tetap hidup. Persetan dengan semua itu. Aku telah melewati banyak kesulitan untuk bisa mencapai tingkat ini. Bagaimanapun, aku masih ingin hidup. Lalu, dia memutuskan untuk bernegosiasi dengan Cheon Yeon. Dia mencoba berbicara. Lihat aku. Hei, lihat ke arahku. Tapi Cheon Yeon tidak melihat ke arahnya dan tidak lama kemudian terdengar suara pintu berangkas terbuka tanpa sidik jari dan bahkan tanpa kata sandi. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi adalah alarm keamanan tidak berbunyi. Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa melakukannya?